rencananya sebenarnya mau masuk seminari. Apakah Yesus ini terbukti Tuhan atau tidak? Apakah Yesus mengakui dia sebagai Tuhan atau tidak? Karena bingung, bahkan tentang penyaliban pun bingung. Apakah rancangan iblis atau bukan? Lalu secara singkat kenapa? Saya seorang mu'alaf. Yang kedua, walaupun masyarakat kita yang cinta mendengarkan testimoni wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Donditan dan Ngaji Cerdas ya. Masya Allah, ini dua channel yang saling kolaborasi. Sekarang kita mau interogasi podcast ya. Masya Allah. Di sebelah kanan saya ada anak muda. Namanya siapa? Gregorius Fahid. Gregorius Fahid. Ya. Sekarang panggilannya Ahmad Misbah. Ahmad Misbah, Ustadz Ahmad Misbah. Saya kok lebih senang manggilnya nama aslinya Gregorius nih. Ya, siap-siap. Ini katanya pendebat di TikTok ya? Iya, ya. Wih, Masya Allah. Berarti panggilannya di TikTok siapa? Bang Greg. Oh, Greg. Dari Gregorius ya? Oke. Loh, ini ceritanya kok banyak air. Ini ada air galon. Ini Greg habis jualan galon bagaimana? Enggak, dari sini. Oh, dari sini. Kirain jualan galon. Ya, jadi buat pemirsa, di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya ini ada air galon. Di sebelah kanan saya ada air minum kemasan. Ini mereknya Ashifa Fahma. Ya, ini adalah produk daripada Pondok Pesantren Ashifa. Ya, saya sekarang dan Greg sedang berada di Pondok Pesantren Ashifa, binaan daripada Ustadz Usman Ang. Ya, nanti kita juga akan ngobrol sama Ustadz Usman. Sekarang saya mau ngobrol dulu sama Greg ya. Assalamualaikum Greg. Sehat ya Greg ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Greg ini dengar-dengar katanya mantan kafir. Betul. Ah, bener? Benar. Umur berapa masuk Islam? 17 tahun. 17? Iya. Di mana? Di Flores. Aslinya mana? Flores? Aslinya Kupang. Oh, asli Kupang. Iya. Oh, kalau Kupang berarti tahu Pendeta Melatok dong berarti dong? Tahu. Oh, tahu? Tahu. Dulu jemaat siapa dulunya? Saya paling pelosok. Oh, pelosok. Ya. Jadi bukan jemaatnya Pendeta Bukan. Melatok? Jauh. Bukan? Ya. Oh, jauh. Bukan juga jemaatnya Pendeta Esra Solu? Bukan. Oh, bukan. Kita Katolik dulu. Oh, dulu Katolik? Ya. Oke. 17 tahun masuk Islam. Betul. Disuruh siapa? Sendiri, kemauan sendiri. Sendiri? Iya. Nah, kenapa waktu itu? Kok umur 17 tahun udah mikir mau masuk Islam, kenapa? Betul. Karena waktu itu pada saat bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan itu ada kegiatan yang namanya perlombaan. Perlombaan apa? Ada qasidah kan, jadi besoknya tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, malamnya itu ada kegiatan perlombaan. Oke. Ada qasidah, pidato bahasa Arab, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu saya ikut nonton. Saya ikut menyaksikan kegiatan itu. Lomba itu. Lomba apa yang ditonton? Lomba pidato bahasa Arab. Lomba pidato bahasa Arab. Bahasa Arab. Orang Katolik nonton lomba pidato bahasa Arab. Betul. Karena emang kita berbaur. Oh, berbaur. Kirain nggak ada kerjaan. Di malam hari, jadi kita berbaur, kita nonton. Oke. Yang membuat saya tertarik itu gini, anak kecil umur 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun bisa mengungkapkan bahasa Arab dengan fasih. Oke. Itu yang membuat saya itu, Masya Allah, saya sebesar ini tidak bisa mengungkapkan hal itu. Saya pengen seperti dia. Oke. Maka dari situ saya membuat menyampaikan kepada paman bahwasanya kayaknya saya tertarik dengan Islam. Oke. Terus? Kayaknya saya harus belajar Islam gitu. Pamannya gimana? Marah-marah nggak pamannya? Enggak, paman itu emang udah mualaf dia. Muslim. Oh, mualaf pamannya. Oke. Terus? Saya tinggal bersama mereka selama setahun. Memang waktu itu sekolah kita di SMP itu berbaur, dicampur Islam dan Kristen. Oke. Ya, jadi emang kita sempat tukar pikiran. Tunggu. Di kota apa tadi? Kotanya apa? Di Lembata. Lembata. Itu berarti di Flores. Di Floresnya. Ya, di Floresnya. Terus? Jadi di situ kita memang tukar pendapat selama SMP kelas 3 itu. Jadi saya pindah dari Kupang ke Flores itu SMP kelas 3. Seandainya kalau saya nggak pindah dari Kupang ke Flores, maka saya nggak kenal Islam. Maka ketika saya pindah ke Flores, dari situ saya bisa kenal Islam. Bisa berbaur dengan orang Islam,
bisa bertukar pikiran dengan mereka. Mhm. Bahkan teman saya itu banyak yang Islam Oke. Itu. Di sekolah. di sekolah. Oh. Karena memang 70% itu dari Islam. 70% Ya. di daerah Lembata itu. Enggak di sekolah. Oh, di sekolahnya itu. Oke. Jadi kita berbaur seperti biasa. Dan puncaknya itu yang di malam Ramadan itu. Oke. Jadi kita menyaksikan mereka pidato. Anak kecil itu yang membuat saya, Masya Allah. Fasihnya itu loh, mengungkapkan berbahasa Arab tanpa ada grogi, tanpa ada takut. Itu yang pidato bahasa Arab anak-anak kecil itu orang-orang anak-anak NTT. NTT, Anak-anak NTT. betul. Oke, terus? Jadi usianya sekitar 8 tahunan. Dia mengungkapkan bahasa Arab itu dengan fasih lah. Saya tergerak hati saya gitu. Saya pasti bisa suatu saat nanti. Maka pas besok paginya saya sampaikan pada paman, paman, kayaknya saya tertarik dengan Islam. Mungkin saya harus belajar. Kata paman, jangan dulu. Kamu pikirkan baik-baik. Karena memang waktu itu saya sudah tamat SMP kelas 3 dan saya melanjutkan SMA-nya itu di SMA 1 Nuwatukan. Jadi negeri. Oke. Di Lembata, Kota Lembata. Pas waktu itu liburan pas Ramadan itu, setelah menyaksikan kegiatan itu, sampaikan pada paman, kemudian kata paman jangan dulu. Kamu pikirkan 1 pekan kemudian. Oke. Pikirkan dulu baik-baik. Oke, sebentar. Tapi Greg waktu itu dari Kupang pindah ke Lembata itu bersama keluarga. Sendiri. Oh, sendiri. Sama paman. Orang tua nggak ikut? Nggak ikut. Orang tua waktu itu memang udah hijrah ke Kalimantan. Oh, ke Kalimantan. Sebelumnya memang saya sekolahnya jadinya itu kita tinggal di asrama. Proki Oh. sama pastor lah. Ya, Pastor sama frater yang lain. Kita tinggal. Memang waktu itu niat saya habis dari SMP yang di Kupang itu, lanjut ke seminari. Oh, ceritanya memang mau terus pindah ke Lembata. Iya, ke Lembata. Itu pas SMP kelas 3. Oke. Itu dijemput sama paman, udah kamu sama saya saja ke Flores. Itu paman kakak atau adik dari bapak atau ibu? Adik dari ibu. Adik dari ibu. Dari ibu. Terus? Jadi kita pindah ke Flores. Selesai dari situ, berganti waktu. Sepekan kemudian, sampaikan kepada paman. Paman, saya udah yakin. Oh. Pindah agama. Terus waktu kamu bilang yakin, kamu udah mikirin belum orang tua kamu? Saya udah nggak pikirkan itu lagi. Oh, nggak pikir. Saya nggak pikirkan itu lagi. Mungkin hal-hal yang akan terjadi udah kita terima. Oke. Seperti itu. Dan nggak lama kemudian berita itu tersebar di masyarakat. Memang saya waktu itu di Flores itu suka ke gereja. Suka ke gereja dan suka bantu. Contoh ketika ada perlombaan di gereja, saya ikut. Oke. Jadi terpengaruh lah orang-orang di gereja itu sambil mengatakan, untuk apa kamu mengikuti hal itu? Yesus sunat katanya. Mereka aja sunat, cuman kita nggak sunat kata gitu. Karena memang sudah ada hal-hal yang disampaikan dalam Alkitab. Seperti itu. Saya nggak memikirkan itu lagi. Udah pokoknya saya niat untuk masuk Islam. Akhirnya kata paman, berarti seperti itu kamu jangan di sini. Nggak boleh kamu di sini. Mending kamu ke Jawa langsung pesantren. Oh gitu. Ya. Jadi kita cuman lewat kata-kata waktu itu belum syahadat ya. Baru niat, kemudian kita dikirim ke. Yang ngirim Greg ke Jawa pamannya? Paman. Orang tua tahu? Orang tua tahu. Terus orang tua juga tahu Greg mau masuk Islam? Betul. Kata orang tua, memang orang tua kaget lah ketika mendengar itu. Loh kok gitu? Dia mikir-mikir. Ayah memang udah meninggal ayah. Oh ya, udah nggak ada. Ibu menikah lagi dengan orang lain. Jadi kata ibu kalau memang seperti ini, mau gimana lagi? Itu pilihan kamu. Tapi kita nggak tahu keluarga besar kita terima atau tidak. Oke. Iya. Greg berapa saudara? Saya 3 bersaudara. 3? Dari ayah kandung. Oh, dari kandung. Ya. Keberapa? Anak keberapa? Ketiga. Anak ketiga, paling kecil berarti? Paling kecil ya. Kakak-kakak ikut ke Lembata nggak? Enggak. Oh, nggak ikut? Iya. Ikut ke orang tua, ke Kalimantan? Satu ke Kalimantan, satu tetap di Kupang. Oh, satu di Kupang. Seperti itu. Terus? Kemudian kami ke Jawa ada 7 orang. 7 orang? 7 orang. Itu 7 orang, 7-7-nya mau masuk Islam? Enggak, saya doang. Oh, kamu doang? Ya, yang lainnya Muslim. Oh, yang lain sudah Muslim? Sudah Muslim. Terus? Saya datang ke sini, akhirnya kita waktu itu di Parung dulu, di Parung, di Empang. Bukan di Empang, di apa? Jampang. Jampang mana? Sukabumi? Bukan Jampang sini nih, sebelah Parung. Oh, Parung sini. Ya, Saya pikir Jampang Sukabumi.
Terus Di Jampang, di tempat apa itu? di tempat Ustadz juga. Heeh. Kita numpang di situ sehari, orang Flores dia kan. Kemudian kita dibawa ke sini. Memang di sini dulunya tuh hutan di sini. Oke. Hutan nggak ada apa-apa. Kita cuma satu rumah. Abi dan Umi itu di sebelah, kita di sebelah. Maksudnya ini di tempatnya Ustadz Usman nih? Ya. Oke. Jadi Terus memang dulu sini belum ada apa-apa. Hutan lah. tahun berapa itu? 2011. 2011. Iya, Oke. 2011. Pokoknya masih hutan di sini. Kita yang babat ini semua nih. Oh ya. Oh, terus? Makanya kita emang nggak fokus belajar. Kita sekolah di luar di SMK Yapia Parung di luar. Malam baru ngaji. Oke. Ngaji. Alhamdulillah selama 3 bulan. Saya sunat di sini. Sunat di. Jadi sahadatnya di sini? Sahadatnya di Pamulang. Oh, di Pamulang. Di Pamulang. Kemudian sunatnya di sini. Oke. Sunat di sini. Sunat gratis apa bayar tuh? Kayaknya bayar deh. Oh, bayar. Saya nggak tahu. Abi yang Terus? urus itu. Ah. Ya, kemudian kita belajar Iqro. Selama 3 bulan. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Tapi kita nggak fokus ke tajwid. Oke. Dari situ, alhamdulillah selama 3 bulan kita belajar Iqro, selesai Al-Quran. Walaupun cuma juz 30 lah kita Oke. hafalin. Sampai SMA kelas 3 itu. Sampai SMA kelas 3? Ya, cuma hafal 2 juz. Oke. Kemudian dari situ mau pindah pondok. Kata Abi gini, kamu mau lanjut di Pamulang, di Pamulang ini, atau mau di Jember, Jawa Timur? Jawa Timur, Terus? tempat Ustaz Safi katanya, atau di Cilacap. Hah? Cilacap? Cilacap, Kampung saya itu. Iya. Di Cilacap apa? Pesantren? Pesantren juga. Oh, oke. Jadi kalau kamu di Cilacap, nanti ada guru bahasa Arab yang ke sini. Ada guru bahasa Arab yang ke sini. Ke sini maksudnya ke Sifa. Iya, biar ngajar di sini. Oke, terus? Dan saya ke sana belajar di sana. Hmm. Jadi seperti itu. Jadi saya pikir-pikir ya udah saya ke Cilacap. Oh, ada ke Cilacap. Ke Cilacap. Tahun 2014 2015. 14. Iya. Oke, berapa lama di sana? Setahun. Oh, cuma setahun. Memang di sana dari tidur sampai bangun tidur itu bahasa Arab. Oke, di mananya Cilacap? Di kotanya. Di kotanya? Di kotanya. Pesantren apa namanya? Namanya itu Mais. Mais. Heeh. Ya. Di Jadi jalan apa ingat? kenapa? Jalan apa ingat? Udah lupa Oh, saya. lupa. Pokoknya dekat terminal. Oh, dekat terminal. Dekat terminal Ya, ya. Cilacap ya. Kemudian dari situ saya belajar selama setahun di situ. Belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran. Cuman karena memang basic saya nggak ada. Saya pernah belajar bahasa Arab di sini. Cuman nggak nyambung. Oke. Karena memang masih terbata-bata. Tulis bahasa Arab pun nggak bisa. Kemudian kita nggak punya basic kita itu SMK. Tiba-tiba dimasukkan ke yang tempatnya full bahasa Arab. Full bahasa Arab. Bahasa Jadi Arab. ngomong sama guru juga bahasa Arab. Bahasa Arab. Waduh. Terus? Itu selama sebulan itu saya nangis. Waduh. Dan memang saya berpikir ternyata apa yang dulu saya niatkan di awal, ketika saya melihat anak kecil yang dulunya bisa mengungkapkan bahasa Arab tanpa ketakutan, ternyata sekarang saya harus merasakan itu. Oke. Harus mempelajari itu dan merasakan itu. Dan menangis. Bagaimana kita dipaksa untuk menulis bahasa Arab, mengungkapkan bahasa Arab. Selama sebulan berlatih terus, akhirnya bisa mengikuti teman-teman yang lain. Kemudian berjalan setahun, sudah lumayan lah, alhamdulillah, setengahnya lah. Udah saya niat, saya harus ke Mekah, Wih. kuliah di sana. Kuliah? Kuliah di sana, ya. Oh. Akhirnya saya pulang kampung, urus KTP. Di situ yang membuat saya nggak bisa ke Mekah. Kenapa? KTP terhalang. Jadi di sana memang semuanya Kristen. Kita mengurus administrasi itu susah. Padahal saya sudah foto segala macam, sudah semuanya. Sudah janjian besoknya harus ambil KTP. Dan besoknya saya harus kembali ke Jawa. Besoknya saya ke tempat pembuatan KTP. Kelurahan? Betul, bukan. Yang di kotanya itu apa namanya? Di Apa? Penduk. Oh. Spenduk. Ternyata di sana lampu mati. Terus? Mati lampu, katanya nggak bisa dicetak. Hmm. Mau nggak mau besok saya harus pulang. Hmm.
Akhirnya Udah beli ya udah, tiket? udah beli tiket. Waduh. Mau nggak mau. Kan kata Abi, udah saya udah beli tiket semuanya. Kamu besok harus pulang. Ya udah, Pulang ke Cilacap? ke Bogor. Oh, ke Bogor. Mau gimana lagi gitu kan? Ya udah, saya berpikir ya udah, kalau nanti sudah jadi tolong kirimkan ke Jawa. Ternyata selama 3 tahun nggak jadi KTP, 3 tahun nggak keluar? nggak keluar. Kenapa alasannya? Nggak tahu, nggak ada alasan apa-apa. Oh. Ya. 2018 kemarin baru keluar. Oh. Saya buat 2015, 2018 baru jadi. 3 tahun. Iya, baru dikirim ke Jawa. Oh, alah. Terus? Udah, mau gimana lagi? Ternyata di situ saya udah kuliah di Bogor, Oke. udah kuliah bahasa Arab juga. Jadi mau lanjut ke Madinah udah nggak bisa. Oh. Ya, udah nggak bisa. Udahlah, udah selesai di Bogor, kita lanjut ngajar. Ngajar? Ya ngajar Sekarang ngajar berarti? Ngajar di apa? di Al-Wafa, Pesantren? pesantren. Sebagai guru apa? Koordinator musrif sama bahasa Arab. Apa? Koordinator musrif. Oh, koordinator Ya, muslim. dulu awalnya memang Al-Quran. Kemudian karena ini kita ada namanya pembimbing. Jadi koordinator musrif. Oke. Kemudian dari situ ya udah. Kita mungkin ini pilihannya dan ini memang saya ditakdirkan untuk ini. Nggak harus ke Madinah. Tapi di tempat kita juga ada syekh, ada masyayikh. Ada guru-guru kita yang dari Yaman, dari Madinah, dari Libya, ada. Dari situ kemudian 2019 saya menikah. 2019? Saya menikah. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh kamu mualaf karena wanita, Jauh lah. nggak mungkin lah. Jauh. Ya jauh. Terus? Bahkan di TikTok juga gitu, kamu karena cewek ya Greg ya. Oh. Nggak mungkin lah. Saya mualaf 17 tahun. Nggak mungkin karena cewek. Istri saya pun orang Palembang. Oh. Jadi nggak mungkin. Ya, ya. Iya betul. 2019 menikah, berarti sekarang sudah anak berapa? Anak 3, Anak 3, Masya Allah. Paling besar? 5 tahun. 5 tahun. Jadi sekarang mengajar di pesantren, apa tadi? Al-Wafa. Al? Al-Wafa Bogor. Al-Wafa Ya. di Bogor. Ya. Oke, sebagai koordinator musrif dan juga bahasa Arab. Ya. Berarti kamu sekarang udah mahir bahasa Arab berarti? Lumayan lah insya Allah. Tapi sudah ikut lomba pidato bahasa Arab belum? Belum. Oh, belum. Lah. Lah kamu dulu masuk Islam gara-gara ngeliat orang pidato bahasa Arab. Tapi sering kita ungkapkan ketika kita bahkan tesis apa namanya ya, skripsi kita itu pakai bahasa Arab. Dalam bahasa Arab? Bahasa Arab. Masya Allah. Ya. Karena memang tulisannya kayak gitu. Oke. Ya, pakai bahasa Arab. Berarti dulu waktu kamu kuliah di Bogor itu juga kuliah bahasa Arab? Bahasa Arab juga. Oh. Dari tidur sampai bangun tidur pakai bahasa Arab. Waduh. Keren ya. Berarti kamu sekarang bisa jadi penerjemah dong berarti dong? Bisa lah insya Allah. Hah? Kalau misalnya saya kedatangan tamu orang Arab, kamu bisa terjemahin dong? Bisa insya Allah. Widih. Boleh nggak sepatah 2 patah kata lah buat pemirsa nih? Nah, ya. Apa yang mau kamu sampaikan dalam bahasa Arab coba? Mungkin ditanya dulu kalau gimana, siapapun itu mungkin walaupun dia guru bahasa Arab atau apa, kalau tanpa ditanya atau tanpa sesuatu yang mendorong dia untuk mengungkapkan, nggak bisa. Oh, enggak, kamu sampaikan aja, kamu berasal dari mana, nama kamu siapa, kamu dari pulau apa, misalnya terus kamu belajar di mana sampai sekarang gitu. Sebentar aja, Siap. coba. Kita tes ya, Masya Allah ya. Tapi bismillah. Ismi Ahmad Misbah, au Gregorius Fahik. Ana ji'tu min Kupang, suma taqarastu min Mahad Badar. Terus? Udah. Oh, segitu doang? Wal'an ana darastu ana wa'allimu tulab fi Mahad Darul Quran Al-Wafa Bogor. Oke, Masya Allah. Nggak percuma ya anak NTT bisa bahasa Arab sekarang. Masya Allah. Jadi intinya sebenarnya kalau orang itu mau bisa. Bisa. Insya Allah gitu ya. Ya dipaksakan bisa insya Allah. Dipaksakan bisa ya. Karena memang dulu anak nggak bisa apa-apa. Oke. Tapi sekarang sudah habis Quran? Belum. Belum? Masih kurang berapa juz? Sekitar 15 atau 20 lagi lah. 15 sampai 20 juz lagi. Oke. Masya Allah. Jadi sudah hafal kira-kira 15 juz. Ya. Sekarang sudah menjadi guru bahasa Arab. Betul. Ya. Guru di sebuah pesantren. Iya. Omnya masih hidup? Masih. Gimana Om? Ya, Kalau dengar kamu begini gimana? bahagia masalah. Kemarin tuh emang dia sempat nangis juga. Ternyata orang-orang yang kami bimbing, orang-orang yang kami sayangi sekarang bisa mendoakan kami. Oh. Insya Allah. Ya. Ya. Terus ibu kamu gimana? Masih sering komunikasi? Masih. Sering.
Ya, Gimana ibu kamu? Nggak masalah? nggak masalah. Oke. Kemarin sempat pulang ke rumah ibu, Di mana? Kalimantan? Kalimantan. Oh, Ketemu mereka, biasa. Alhamdulillah mereka menghargai. oke. Bahkan mereka segan dengan kita karena memang dulu saya orang yang mungkin brutal lah. Waktu Katolik? Katolik, mungkin orang yang suka melawan orang tua. Apa? Suka melawan orang tua. Oke. Tapi ketika masuk Islam, Hmm. bertemu dengan mereka, kita menghargai mereka, kita berbuat kepada mereka. Kamu waktu udah lama nggak ketemu ibu cium tangan nggak? Cium tangan, Wah, iya. nangis ibu. Terus ibu tangannya dicium nangis? Iya. Masya Allah. Karena melihat sifat kita yang dulu tuh berbeda dengan Total, sekarang. ya. Berbeda. Berubah total ya? Berubah total. Masya Allah. Karena dulu yang suka melawan orang tua, sekarang Masya Allah gitu. Masya Allah. Akhirnya dia nangis melihat itu. Hmm. Makanya ketika kita di Komaljo gitu, siapapun orang tua antum, berbuat baiklah. Ya. Karena dengan akhlak kita tuh mungkin wasilah buat mereka untuk dapat hidayah. Seperti itu. Masya Allah. Berarti udah berapa lama jadi guru di pesantren Al-Wafa Saya ini? udah hampir 8 tahun kayaknya. 8 tahun? 8 tahun. Wih, keren ya. Terus sejak kapan masuk ke dunia TikTok? Kemarin 2024. 24. Masuk Bulan TikTok. Januari. Januari 24. Puasa. Oh, pas Setahun puasa. berarti, udah setahun. Masuk TikTok ini maksudnya dakwah aja atau sambil debat? Sambil debat. Oh, jadi ada debatnya juga? Debatnya juga. Waduh. Ini Memang kan- awalnya saya masuk TikTok kan, scroll nih. Saya emang awalnya nggak suka debat. Scroll TikTok, lihatnya orang lagi framing Al-Quran, ayat Al-Quran. Framing Al-Quran. Iya. Terus? Kemudian pokoknya hancurlah gitu framing dan Al-Quran. Saya minta naik kan, saya multi nih. Oh. Saya minta naik. Pas di atas, saya pengen menjelaskan nih. Nggak bisa, Nggak boleh? nggak boleh. Nggak, mau jelaskan di mute, Ya. ditendang. Itu di komalnya orang Kristen? Orang Kristen. Oke. Terus? Makanya kalau teman-teman Islam kalau masuk ke room Kristen mending nggak usah. Mending nggak usah. Sulit Ya. kita menjelaskan. Percuma masuknya? Ya, percuma. Nggak bakal dikasih kesempatan Betul. bicara gitu ya? Betul, nggak bakal. Sulit. Terus? Makanya itu udah, saya balas dendam nih. Saya kumpulkan flower, saya buka room. Oke. Saya balas dendam ke mereka. Udah, silakan naik ke atas, kita diskusi. Gantian? Gantian. Ternyata seperti itu yang menghadapi orang Kristen itu. Ada yang baik, ada yang penghujat. Kalau mereka yang buka kamera, bagus. Kalau nggak on cam itu kadang menghujat. Percuma lah. Cuma. Iya. Akhirnya Ngapain kita ngobrol sama foto ya? betul. Kan gini mereka bilang gini. Ngapain nunjukin muka? Emang kita mau adu kegantengan. Bukan soal begitu, itu adu nyali. Betul. Mereka berani nggak menampilkan muka. Iya, Kalau nggak berani, berarti mereka takut. betul. Takutnya takut apa? Mereka hanya berani menghujat, tapi tidak berani kelihatan mukanya. Betul. Kadang gini. Berarti kamu takut diskusi dengan saya kalau kamu nggak mau. Iya, on cam. Mereka yang bilang gitu sama kita. Oh. Takut. Enggak. Kalau berani on cam. Betul. Gitu. Kalau laki-laki on cam. Betul. Kalau nggak mau on cam bukan laki-laki. Gitu. Cuman kadang kita balas dengan menggelitik lah. Tuhanmu aja berani turun ke dunia. Menunjukkan muka kan. Ya. Nah, kadang gitu kita menggelitikin mereka kayak gitu. Iya. Jadi sudah 2 tahunan ini ya, hampir 2 tahun Hampir ini ya. 2 tahun, ya. Pas 2 tahun berarti ya udah ya. Baru setahun. Kan 24 kan? 24. Januari kan? Iya, Januari. 25, sekarang udah 26. Oh iya 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Gimana pengalaman di TikTok? Ya ada Berdebat gitu. pokoknya ada yang bagusnya, ada buruknya juga. Oke. Tapi banyak kebaikan yang kita dapat. Oke. Saya bahkan kayaknya mungkin keyakinan saya tentang Islam lebih kuat lagi. Lebih kuat. Lebih kuat. Kamu dengar-dengar katanya ikut ini API. Iya, Widih. baru simpatisan. Widih. Masya Allah. Berarti kamu ikut siapa? Zuma. Bang Zuma. Cuma. Masya Allah. Iya. Terus selama kamu di TikTok, pernah kamu nggak berdebat sama orang Kristen, akhirnya orang Kristen itu masuk Islam? Ada. Selama 2 tahun ini ada 4 orang yang masuk Islam. 4 orang Di masuk room Islam kita. di komal kamu? Iya. Masya Allah. 2 Alhamdulillah. cewek, 2 laki. Alhamdulillah. Nah, kebanyakan apa yang diperbincangkan di komal TikTok itu? Kalau kita tentang ketuhanan. Ketuhanan Yesus. Ketuhanan betul. Terus? Jadi apakah Yesus ini terbukti Tuhan atau tidak? Apakah Yesus mengakui dia sebagai Tuhan atau tidak? Nah, itu yang kita perbincangkan. Ternyata setelah dari sekian banyak, bahkan ada pendeta yang ikut, pendeta orang NTT yang ikut diskusi. Pendeta NTT debat sama kamu? Ya, Di komal TikTok? betul. Waduh. Ternyata ujung-ujungnya emang mutar-mutar.
Karena memang sulit menjelaskan tentang ketuhanan Kristen. Bahkan sampai sekarang pun di antara mereka masih ribut. Edis TV dengan bom-bom, RK mata pisau, pasti ribut. Ribut sendiri. Ribut sendiri. Karena bingung, bahkan tentang penyalipan pun bingung. Apakah rancangan iblis atau bukan? Akhirnya mereka Itu Edis TV ngomong begitu, mungkin juga ngikutin saya. Iya. Saya kan sering nanya sama orang Kristen yang datang ke tempat saya. Iya. Yesus mati di atas kayu salib buat tebus dosa kamu kan? Iya. Yang nyalib Yesus siapa? Ada tentara Romawi, Pilatus, Imam Yahudi, Yudas Iskariot, ada iblis. Betul. Iblisnya berjasa nggak buat kamu? Kan sering saya gituin. Betul. Dan sekarang mereka bingung, penebusannya untuk siapa? Kepada siapa? Kan mereka bilang, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, kalau menebus berarti ada yang digadaikan. Dan digadaikan kepada siapa? Ya kita baca aja, upah dosa apa? Maut. Penguasa maut siapa? Iblis. Berarti nebus dosa kepada siapa? Iblis. Betul, Masya Allah. Dari situ mereka bingung. Terus? Kadang cuman karena doktrinnya sudah tertanam, itu sulit lepas. Makanya sampai kita bilang, kalian itu sudah terdoktrin. Sudah terdoktrin dan sulit kalian lepas kecuali datang hidayah Allah, dari Allah. Seperti ketuhanan. Ketuhanan itu mereka mengatakan Yesus punya dua natur. Natur manusia, natur ketuhanan, natur keilahian. Ketika Yesus ini lemah, itu kemanusiaan. Ketika Yesus ini bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang, itu ketuhanan. Bayangkan kalau pemahaman seperti ini, dan kalian mengikuti hal seperti ini, sulit kalian mendapatkan kebenaran. Kecuali kalian berani keluar dari dua hal ini. Harus cari kebenaran. Kalau enggak bakal bisa. Sampai kita mengatakan seperti ini kepada mereka. Nah kalau Greg belajar kristologinya dari siapa? Dari Bang Zuma? Kalau saya sering nonton Gus Wafi, Bang Zuma, Bang Nandar. Kalau masalah Ibrani, itu kita lihat dari mereka belajar, nonton. Akhirnya pelan-pelan bisa ikuti. Seperti itu. Sekarang kita lagi belajar bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani? Udah kelas berapa sekarang? Baru pemula. Sama Bang Krismoto. Beliau mengajari kita seperti itu. Yang membiayai kita itu dari Mesia. Apa? Dari Mesia. Ngapain? Dia membiayai kita. Membiayai apa? Program ini belajar. Belajar apa? Ibrani. Yang bahasa Ibrani. Inggris, ya. Di mana belajarnya? Belajarnya lewat online. Oh online. Iya. Oh itu belajar online bayar, tapi yang membiayai Mesia. Grup Mesia. Betul. Oh, oke. Grup atau nama orang itu Mesia? Grup. Iya. Dari Uniriva. Oke. Jadi kalau ada yang pengen menyumbang langsung ke sana. Oke. Insya Allah di sana transparan. Jadi seperti itu. Jadi selama 2 tahun di TikTok ini yang sering dibicarakan adalah tentang ketuhanan Yesus. Betul, ketuhanan Yesus. Sama apa tadi? Kenabian. Penyalipan. Yang penyalipan apa yang dibicarain? Yesus ini yang disalib siapa? Karena kan ada data yang mengatakan pada hari ini atau mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti sudah terjadi dong. Berarti yang disalib ini siapa? Maka mereka bingung. Enggak. Sudah di situ artinya keilahian Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Kemanusiaannya tak berlanjut seperti itu. Akhirnya karena larinya lagi ke doktrin. Doktrin yang membuat mereka tertutup hati mereka. Akhirnya kita sampaikan, seandainya kalian itu belajar bahasa Indonesia yang benar, kaidah bahasa yang benar, pasti kalian mualaf. Cuman ya begitu kata-kata mereka. Ya. Tentang penyalipan ya. Betul. Oke, dari 2 tahun perdebatan Greg, kira-kira ada nggak pernyataan atau pertanyaan dari kalangan Kristen yang Greg sampai sekarang mungkin kesulitan menjawab? Itu tentang surat At-Torik. Yang tadi dibaca waktu sholat Isya ya? Iya kayaknya. Ya. Itu ayat 5 sampai 7. Oke. Sudah tahu jawabannya belum? Kalau saya memang sempat cari-cari dan sedikit memahami antara sulb itu memang kan di prostat tuh. Sulb di prostat, di bawah. Sulb itu kan tulang ekor. Iya, tulang ekor. Terus? Prostat kan dari bawah tuh. Nah, itu yang dipencarkannya dari mana?
Yang saya pahami setelah saya baca-baca, memang sebelum itu dilarikan dulu ke sana, baru dipancarkan. Kalau nggak salah seperti itu. Emang yang di Quran Surat At-Tariq yang disebut di ayat kan dari ayat kelima, tidakkah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan? Betul. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Betul. Terus kemudian yang ayat keberapanya? Ayat ke-6 kan? Iya. Atau ayat yang ke-7 ya? Ketujuh. Yakhruju. Iya kan? Yang dikeluarkan dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Betul. Memang menurut Greg yang dikeluarkan dari antara tulang dada dan tulang sulbi itu apanya? Air maninya. Betul. Betul, air maninya. Yang dipencarkan itu betul. Air maninya. Betul. Betul. Sekarang tulang dada mana? Ini kan tulang dada. Kalau ini antara dua itu, yang dada itu perempuan. Dada Perempuan. ya maksudnya tulang dada perempuan. Betul. Tulang sulbinya Laki-laki. laki-laki. Betul. Oke. Itu salah satu tafsir yang mengatakan bahwa itu adalah memang sperma dikeluarkan tidak jauh dari tulang sulbi. Ya, betul. Ya. Tapi kalau membaca, tidakkah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan? Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang dikeluarkan dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Greg kan sudah belajar bahasa Arab nih. Betul. Grammarnya bahasa Arab sama nggak dengan grammarnya bahasa Indonesia? Sama. Sama? Iya. Grammar? Sama. Beda dikit-dikit aja. Ada beda kan? Ada beda. Kalau saya ikut tafsir yang mengatakan bahwa yang dikeluarkan dari antara tulang dada dan tulang sulbi itu adalah bayinya, manusianya, bukan air maninya. Kamu cari di Quran kata yakhruju, Iya. ayat-ayat yang di dalam Quran yang menggunakan kata yakhruju yang artinya dikeluarkan, itu yang dikeluarkan apa? Mau contoh? Buka di Quran, buka Quran ya. Iya. Coba buka di Quran surat. Nih, saya ada catatannya nih. Quran Al-Hajj ayat ke-5. Oke. Al-Hajj ayat ke-5. Quran surat ke-22 ayat ke-5. Oke. Ya ayuhan nas, Terus? in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum Terus? min turabin thumma min nutfah thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum. Ya. Perhatikan. Terus? Wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan. Oh, Masya Allah. Ada kata apa di situ? Thumma nukhrijukum tiflan. Rijukum. Nah, Yang dikeluarkan kan? betul. Siapa yang dikeluarkan? Bayi. Nah, itu tahu bayi. Oh, Masya Allah. Oke? Satu ya. Contoh lain. Contoh lain di Quran surat An-Nahl An-Nahl. ayat ke-78. Oke. Baca Arabnya. 78. 78 ya. Oke, siap. Ya. Wallahu akhrajakum min apa itu? butunin akhrajakum. Siapa yang dikeluarin? Bayi. Ya sudah. Kenapa kamu bilang air mani yang dikeluarin? Ini gimana nih guru bahasa Arab ini? Masya Allah. Dua ya? Betul, Mau betul. lagi? Mau lagi? Coba. Soalnya kebanyakan tafsir itu mengarahnya kepada itu. Betul. Ya. Gak apa-apa. Kita lihat lagi. Bentar ya. Al-Maidah ayat 22. Oh. Al-Maidah. Coba. Masya Allah. Ini pelajaran buat kita. Iya, jangan ini, kita harus melihat semua, wawasan kita harus luas. Betul, ya? betul. Coba baca Al-Maidah ayat ke-22. Bismillah. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha Hatta apa? hatta yakhruju minha. Terus? Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Nah, siapa yang keluar? Bayi juga. Manusia bukan? Manusia, ya. Oke. Coba lagi. Al-Maidah ayat ke-37.
37. Oke. Al-Maidah 37. Ini yang bikin stresnya di sini. Mau jawab orang Kristen itu susah di sini. Nah, harus bisa makanya. Terus apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 37. Yuriduna ayyakhruju minan nar Nah, wa ma hum siapa yang mau bikharijin. keluar dari neraka? Orang-orang kafir. Orang. Orang. Berarti manusia. Betul manusia. Itu manusia, ya rujuk lagi manusia lagi. Betul. Betul? Betul, betul. Lagi? Masya Allah. Di Quran surat As-Sajdah. As-Sajadah. As-Sajdah ayat ke-20. Masya Allah, Allahu Akbar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Yang rujuk kan? Betul. Siapa yang mau keluar? Manusia bukan? Manusia. Manusia lagi. Sudah berapa tadi contohnya? Udah hampir 5. Semua kata ya rujuk yang dikeluarkan atau yang keluar adalah manusianya. Betul. Oke? Sekarang cukup nggak contohnya? Cukup. Cukup. Ya, Masya Allah. Satu lagi, Al-Qamar. Al-Qamar. Ayat ke-7. Ya, Al-Qamar. Ini supaya yakin nih, Greg nih. Masya Allah. Ya. Nanti kita bahas Quran surat At-Tariq ayat 5 harus sampai ayat 8 ya, jangan sampai ayat 7 aja ya. Betul. Harus sampai ayat 8. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Khusa'an absaruhum yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntasir. Ya rujuna. Betul. Siapa yang mau keluar? Siapa yang keluar? Manusia. Manusia lagi. Oke? Betul. Mau lagi? Mau lagi nggak? Biar komplit nih. Ya, Quran surat Al-Hasyr 59 ayat 2. Al-Hasyr. Nomor 2. Ayat 2. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Siapa yang ngeluarin? Manusia. Yang dikeluarin siapa? Manusia kan? Betul. Manusia lagi. Iya, Ya bentuk katanya memang kosakatanya beda, tapi kan akar katanya kan tetap yahruju kan. Betul. Ini kamu yang guru bahasa Arab nih, harusnya kamu yang ngajarin saya nih. Cuman komparasinya memang harus pintar-pintar. Ya tapi kan manusia juga. Betul. Yang manusia. penting dengan kata yahruju yang dikeluarkan kan manusia. Ya. Oke, memang yahruju tidak harus manusia yang dikeluarkan, tidak harus. Tetapi kita sudah kasih contoh berapa contoh tadi ayat di Quran. Ya. Semua kata yang akar kata yahruju yang dikeluarkan adalah manusianya. Betul. Jadi ketika di Quran surat At-Tariq yang dikeluarkan dari antara tulang dada dan tulang sulbi, Manusia. lebih cocok mana? Manusia atau air mani? Manusia. Nah, jadi jangan makanya tadi saya tanya, grammarnya bahasa Indonesia sama grammarnya bahasa Arab ini kan tidak 100% sama. Betul. Ya kan? Ada yang didahulukan, ada yang mana yang harus dipahami. Maksud saya, ketika ada terjemahan yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi, gara-gara di ayat sebelumnya ada air mani yang terpancar, yang keluar, orang berpikir yang keluar adalah air maninya. Tapi jangan lupa dari ayat 5, kamu sekarang buka At-Tariq ayat 5. At-Tariq. Ini supaya kamu nancep nih. Kamu jawabnya bisa mantap nanti. Jadi jangan lupa ketika kita berdebat, kita juga tidak boleh lepas dari konteks. Betul. Oke? Kamu baca dari ayat 5. At-Tariq. Oke. At-Tariq. Ayat 5 ya? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Perhatikan ya, dari apa dia diciptakan. Manusia kan? Betul. Lagi ngomongin manusia kan? Ayat 6. Khuliqa mimma dafiq. Apa? Dia diciptakan dari air yang terpencar. Ngomongin manusia bukan? Betul. Manusia. Jadi manusia hendaklah memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar. Betul. Terus yang ayat 7-nya? Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Nah,
yang keluar. Ya, tadi saya sudah kasih beberapa contoh, lebih dari 5 ayat. Betul. Yang keluar itu manusia. Jadi kalau ayat 5 ngomong manusia, ayat 6 ngomong manusia, ayat 7 juga ngomong manusia. Ini lagi ngomongin manusia, bukan lagi ngomongin air mani. Ya, betul. Memang konteksnya seperti itu. Iya, ini konteksnya lagi ngomongin manusia bukan? Betul. Sekarang jawaban intinya ada di ayat 8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup Siapa? sesudah mati. Mengembalikan siapa? Manusia. Manusia kan, bukan mengembalikan air mani kan? Oh iya, betul. Jadi dari ayat 5, 6, 7, 8, 4 ayat ini lagi ngomongin manusia. Iya, Bukan ngomongin air mani. Yang disuruh mikir manusia. Masya Allah. Manusia diciptakan dari apa? Keluarnya dari mana? Dan dia akan dikembalikan atau dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Lagi ngomongin manusia, jangan lari ke air mani. Betul, Masya Allah. Tadi sebelum podcast kita ngomongin ini nggak kan? Iya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi senjata buat siapa? Greg, supaya ketika membicarakan tentang itu harus berpegang pada konteks. Betul. Jangan lewat dari konteks, jangan lari dari konteks. Siap. Memang ada tafsir yang menceritakan bahwa sperma dikeluarkan dari antara testis dan tulang sulbi kan dekat gitu kan. Tapi kalau bicara testis dan tulang sulbi ini kan nggak ada hubungan sama tulang dadanya. Betul, jauh. Jauh kan? Sekarang sekarang kita bayangin aja. Bayi sebelum lahir dia berada di mana? Dekat dada. Ya kan? Berada di rahim ibunya. Betul. Kalau dia sudah siap lahir, dia kan berada di antara tulang dada ibunya dan tulang sulbi ibunya. Betul. Di ayat yang ke-7 itu disebutkan nggak tulang dada perempuan, tulang dada laki-laki atau tulang sulbi laki-laki atau perempuan? Disebutkan nggak? Nggak disebutkan. Kan tidak. Kenapa tadi kamu berasumsi itu tulang dada wanita, tulang sulbi laki-laki? Iya. Masya Allah. Betul? Oke. Betul. Nah, jadi saya lebih menggunakan tafsir yang mengatakan bahwa yang dikeluarkan dari antara tulang dada dan tulang sulbi itu adalah bayinya atau manusianya. Jadi seolah-olah pesannya itu begini. Pesan di dalam Quran surat At-Tariq ayat 5 sampai 8 itu, manusia, lu tuh nggak ada apa-apanya. Lu tuh diciptakan dari air mani, cuman setetes air yang hina gitu. Betul. Ya. Kamu manusia dikeluarkan dari antara tulang dada dan tulang sulbi ibu kamu. Dulu bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa. Kita waktu bayi bisa apa sih? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Jangan sombong gitu maksudnya. Istilahnya begitulah. Ya. Dan kamu nanti akan dibangkitkan ketika kamu sudah mati, nanti dibangkitkan kembali oleh Allah SWT. Betul. Itu. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ini masalah nih. Dicatat ya. Betul. Syukran. Ya, nanti di podcast kita nih, nanti ayat-ayat yang tadi saya kasih contoh, kita tulis aja ayat-ayatnya. Betul. Biar kamu juga nanti bisa mencatat, yang nonton juga bisa mencatat. Betul, Masya Allah. Ya. Ada lagi? Ada lagi, cuman udah terjawab. Itu di masalah di surat Maryam 71. Yo elah 71. Itu memang udah, cuman mereka ini kejarnya di 71, nomor 72. Nah, kamu jawabnya gimana? Kalau jawaban saya, poinnya itu di 72. Cuman ada perbedaan. Kenapa di situ menggunakan kalimat wariduha, bukan dakhiluha? Maka di situ orang harus memahami bahasa Arab. Kenapa tidak menggunakan dakhiluha, tapi Allah menggunakan wariduha? Di situ mereka mendatangi belum tentu masuk. Artinya di situ ada sirot. Seperti itu. Jembatan. Betul. Tapi kamu sebelum ke ayat 72, ayat 72 itu adalah kuncinya. Oke. Tapi sebelum ke ayat 72, kamu harus bacain ayat 67. 67. Coba, udah pernah baca belum ayat 67-nya? Ya, sebentar. Makanya tadi kembali lagi ke konteks. Betul. Ya, jangan lepas dari konteks. Kalau kita ngomongin Quran surat Maryam ayat 71, konteksnya apa ini? Lagi ngomongin siapa? Gitu. Betul. Jangan berasumsi bahwa tidak ada seorang pun dari kamu itu dianggapnya semuanya itu adalah muslim. Nanti dulu baca itu 67. Oke. Bismillah. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku
walam yaku syai'a. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Manusia. Muslimin atau bukan? Tidak. Semuanya. Manusia kan? Betul. Berarti muslim dan non muslim kan? Betul. Lagi ngomongin manusia nih, bukan ngomongin muslim nih. Betul. Berarti kalau ada ngomongin manusia, tiba-tiba di ayat ke-71 dan tidak ada seorang pun dari kamu, itu ngomongin seluruh manusia atau muslim aja? Manusia, seluruh manusia. Itu maksudnya. Masya Allah. Ya. Konteks jangan lepas konteks. Kita harus tahu nih konteks ngomongin apa. Ada lagi? Cukup insya Allah. Hah? Masa? Cukup? Ya. Kan udah 2 tahun. Ada nggak kira-kira yang sering dibicarakan baik dari Quran maupun dari Bible? Oke. Kalau dari Yang Bible, paling kadang memang apologet itu mentoknya itu ketika sunat. sunat. Masalah sunat. Oke. Mereka mengatakan sebutkan dalil tentang sunat secara terperinci ya. Perintah sunat. Perintah sunat. Di dalam Quran. Al-Quran. Terus kamu jawabnya gimana? Ya kita kan menjawabnya surat An-Nahl kan. Yang mengatakan kita mengikuti milah Ibrahim. Enggak, mana sunatnya kita gitu. Kita minta bukan itu, kita minta perintah sunat langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ada enggak? Kita melari ke hadis, mereka enggak mau. Mereka mau dari Al-Quran. Nggak maunya kenapa? Karena bukan Quran. Karena mereka mengatakan Al-Quran itu menjelaskan sesuatu secara terperinci. Kan ada ayatnya tuh. Kitab ini atau Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu secara terperinci. Artinya masalah sunat pun dijelaskan. Kenapa harus pakai hadis? Nah, gini, kamu jawabnya gimana? Ya kita mau nggak mau mentok di situ. Cuma di hadis. Di hadis. Nah, gini, mereka harus paham. Jadi ini kan sebuah tradisi. Mereka punya tradisi mereka, sumber hukum mereka hanyalah di Bible. Betul. Oke? Islam juga punya tradisi. Sumber hukum di Islam apa saja? Selain Quran. Quran, hadis. Hadis sahih. Hadis sahih loh, Betul. bukan hadis mungkar ya. Quran, hadis sahih, ya. Terus kemudian apa? Ijma ulama. Kemudian apa? Akli. Kias. Ya. Betul. 4 sumber ini adalah sumber hukum dalam Islam. Mereka nggak mau terima, ya mau itu urusan mereka. Betul, gitu ya. Jadi harus dipahami bahwa di Quran ini posisinya kurang lebih seperti undang-undang. Sebuah undang-undang ada petunjuk pelaksananya nggak? Betul, ada. Ada. Di mana? Di hadis. Betul, di hadis. Undang-undang negara aja itu ada petunjuk pelaksananya. Ada juklaknya gitu. Betul. Nggak mungkin di Undang-Undang Dasar 1945 ngatur 100% urusan warga negara Indonesia kan. Betul. Yang poin-poin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 poin-poin untuk bernegara. Tapi petunjuk pelaksananya ada di mana? Ada di peraturan pemerintah, ada di keputusan presiden, ada di undang-undang yang lain gitu. Nanti bicara tentang undang-undang tenaga kerja, turun lagi undang-undang tentang tenaga kerja. Undang-undang tenaga kerja lagi nanti ada juklaknya lagi. Jadi kalau mereka tidak menerima hadis yang sahih, ya monggo. Kalau kamu nggak terima sudah, nggak usah diskusi. Di Islam jelasin sumber hukum kita ada 4. Quran, hadis sahih, ijma ulama, kias. Ini sumber hukum. Sumber hukum, betul. Kalau di Kristen sumber hukumnya apa? Bible. Setelah Bible apa? Nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah kita hormatin aja. Kita hormatin. Jadi masalah sunat, kalau di Quran ada nggak ayat begini? Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ada. Ada? Betul. Maksudnya apa kalau begitu? Jadi ketika setelah menaati Allah ada Rasul. Setelah ada Rasul ada ulil amr. Nah itu kan ada urutannya. Betul, ada urutannya. Berarti kalau taatilah Allah, taatilah Rasul, berarti kita juga harus mengikuti apa yang diperintahkan Rasul kan? Betul. Sabdanya Rasul di mana? Kan bukan di Quran, sabdanya Rasul kan di hadis. Betul. Nah itu yang kita ikutin. Sedangkan di Quran secara umum sudah diperintahkan dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, ikutilah agama Ibrahim yang Hanif. Nah di dalam agama Ibrahim yang Hanif ini ada nggak sunat? Kan ada. Ada. Berarti kalau Nabi Muhammad SAW diperintahkan mengikuti agama Ibrahim yang Hanif, yang di dalamnya ada sunat, kenapa harus diceritakan perintah sunat gitu loh? Ya, itu satu. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis-hadis yang sahih, di situ hadis-hadis juga sudah ada perintah sunat kan? Betul. Sunat adalah salah satu fitrah. Fitrah, betul. Nah, sudah. Jadi kalau yang nggak mau terima hadis sahih, ya sudah. Ngapain mempertanyakan?
Ini tradisi Islam, kamu punya tradisi sendiri. Kita hormatin, ya kamu juga harus hormatin. Betul. Masya Allah. Sekarang kalau mereka nanya, mana Nabi Muhammad SAW sunat di Quran gitu? Ya, Ada sering juga kayak gitu. Kamu tanya balik, mana Nabi Musa di Bible kamu sunat? Ya, Ada nggak? nggak ada. Ada nggak Nabi Daud di Bible kamu sunat? Nggak ada juga. Gitu caranya. Masya Allah. Ya, Ya, apalagi di dalam Bible atau mungkin dalam Quran dan, sering membicarakan atau mempertanyakan tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah nggak? nah itu yang menjadi penghujatnya di situ. Sering. Sering. Kamu jawabnya gimana? Kita lihat zaman. Hah? Lihat zaman. Zaman? Zaman Nabi Muhammad dengan sekarang berbeda. Hmm. Mungkin kalau kalian bandingkan dengan zaman sekarang oke lah, tapi kalau dulu enggak, berbeda. Mungkin mereka juga pasti harus membaca Bible mereka tentang Ribka dan Daud. Oke. Ya. Emang kalau yang Daud apa? Siapa? Ishak dengan Daud. Siapa? Ishak dengan Ribka. Ishak dan Ribka. Ribkanya umur berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Kamu pernah baca nggak? Pernah. Di mana? Di tabletelnya ini. Tabletelnya si Martin Luther. Hah? Martin Luther. Martin Luther kenapa? Itu dia yang menulis tentang hal itu kan. Oh. Menulis tentang, Di kitabnya Yahudi yang ada tafsirnya, kitab The Chumash, itu ditulis Ribka 3 years old. Kalau yang Daud kenapa? kalau Daud itu dia menikah dengan Batseba. Batseba itu. Umur berapa Batseba? Udah lumayan sih. Berapa? Sekitar 20-an. 20? Iya. Ya kalau 20 jauh dong. Jauh. Memang Bisa dihitung umurnya Batseba. iya ya. Tahu nggak berapa? Nggak tahu. 7 sampai 9 tahun. Oh ya. Itu dapat di mana itu? Ada saya datanya. Oh, Kalau mau belajar ke studio saya ntar. siap. Ya. Siap. Batseba ketika berzinah dengan Daud, Batseba statusnya adalah istri daripada Uria. Batseba ketika dinikahi oleh Daud, itu usianya tidak lebih dari 7 sampai 9 tahun. Dari mana angkanya? Di Bible ada nggak? Nggak ada. Bisa dihitung. Dari mana? Dari usia kakeknya. Kakeknya Batseba siapa namanya? Ahitofel. Iya. Ahitofel meninggalnya umur berapa? Umur 33 tahun. Umur 33 tahun sudah punya cucu Batseba. Bayangin. Iya ya. Berarti Ahitofel waktu punya anak umur berapa? Oke. Iya ya. Dan umurnya Batseba itu bisa dihitung mundur gitu. Saya ada perhitungannya. Kalau ada yang mau debat sama saya boleh silakan. Nanti saya bukain hitungannya. Ketemunya 7 sampai 9 tahun. Ribka, Batseba, siapa lagi? Mungkin itu hanya itu yang saya. Maria 12 tahun kalau nggak. Nah, 12 tahun. Ya, tapi itu juga angkanya di luar Bible. Tapi ada di Gospel namanya The Protevangelium of James. Oke, disebut 12 tahun. Udah belum sampai sini? Udah. Belum, ada satu lagi. Apa sih? Bilangan pasal 31. Bilangan? Pasal 31. Bilangan. Ada aplikasi Bible sini. Ada. Jadi kalau mereka nggak tahu Bible-nya sendiri lah, menuduh orang. Bible Bilangan pasal 31 ayat 35 dan 40. Bilangan. Pasal berapa? Pasal 31 31. ayat 35 Oke. apa katanya? Nomor 35 ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Perhatiin ya, ingetin ya, perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ini ngomongin tawanan perang nih. Betul. Ayat 40-nya apa? 40-nya dan orang-orang 16.000 orang jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Upeti buat siapa? Tuhan. Jadi Tuhan butuh upeti perempuan yang belum pernah tidur dengan laki-laki sebanyak berapa? 32 orang. Nah, pertanyaan, buat apa 32 perempuan yang belum pernah tidur sama laki-laki dijadikan upeti buat Tuhan? Buat apa gitu? Tanya itu.
Iya, iya. Oke. Nah, yang disebut dengan perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, menurut tradisi Yahudi itu umur berapa? Hmm. Belum sampai 11 tahun. Iya. Kenapa? Karena itu biasanya umur-umur wanita yang belum dapat datang bulan. Hmm. Jadi kalau di bawah 11 tahun dijadikan upeti, buat apa? Nah itu. Iya. Sekarang kalau ditanya soal itu, Greg harus pertama kali nanya begini. Kalau kamu mempermasalahkan pernikahan Nabi dengan Aisyah, berdasarkan hadis Bukhari, di mana dia dinikahi usia 6 tahun, berumah tangga usia 9 tahun, tanya dia, ada nggak, bisa nggak sebutkan nama-nama musuhnya Nabi, musuh Nabi, Hmm. bisa pamannya, bisa siapa saja, yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah. Betul. Ada nggak yang protes? Mereka menjawab nggak ada. Memang kita mengatakan gitu. Ada nggak pada waktu itu orang Quraisy ya, kafir Quraisy yang mengejek atau bahkan yang Protes? protes kepada Nabi bahwa kamu ini menikahi anak di bawah umur? Ada nggak? Nggak ada. Artinya apa kalau nggak ada? Berarti aman, Normal. normal. Berarti normal artinya gitu loh. Ya. Ya, ya. Lagi pula orang Arab itu adalah ras Kaukasoid. Hmm. Tahu nggak ras Kaukasoid? Seperti orang bule, Iya, iya. ya fisiknya. Hmm. Kita orang Indonesia ras Mongoloid. Ras Kaukasoid, menurut ilmu pengetahuan, kalau hidup di tempat yang panas dan makanannya daging, lebih cepat dewasa. Fisiknya besar-besar. Betul, betul. Ya, jadi kalau ras Kaukasoid tinggal di tempat panas, makanannya daging, perempuannya lebih cepat datang bulan, perempuannya lebih cepat dewasa. Jadi 9 tahun buat Aisyah, ini kalau menurut pengetahuan nih, 9 tahun buat Aisyah, yang mana dia adalah ras Kaukasoid, dan dia tinggal di tempat yang panas, dan dia makanannya banyak daging, dia sudah seorang wanita, bukan bocah lagi. Iya. Masya Allah. Allah Akbar, Masya Allah. Ya, jadi jangan disamakan. Jangan disamakan. Kita sekarang lihat di Indonesia anak perempuan umur 6 tahun, umur 9 tahun. Beda, Nah, beda. itu Ribka 3 tahun aja udah dinikahi sama Ishak gitu. Ya, itu dari satu sisi kalau kita menganggap bahwa hadis Bukhari-nya betul. Ya. Tapi kalau kita melihat daripada pandangan sahabat-sahabat Nabi yang lain, bahwa periwayat hadis di Bukhari itu siapa? Namanya Hisham. Hisam, memang dia udah berumur tua. Ya, Betul, dia meriwayatkan hadis itu ketika sudah berada di Irak, betul, sudah berusia 70 tahun, betul, dan dianggap sudah pikun. betul, betul. Yang ngomong siapa? Ibnu Abbas. Ya, Mas, ya. Terus dikatakan lagi usianya kakak perempuannya Aisyah, namanya siapa? Asma. Asma itu 10 tahun lebih tua daripada Aisyah. Asma meninggal tahun 73 Hijriah. Iya. Ya, usianya berapa tahun? 100 tahun. Ya. 100 tahun meninggalnya tahun 73 Hijriah. Iya. Jadi ketika hijrah sebagai tahun pertama Hijriah, ketika hijrah Asma usianya berapa? 100 kurangin 73 kan? Berapa? Berarti 27. 27. Ketika hijrah Asma usianya 27. Berarti Aisyah umur berapa? Kalau beda 10 tahun. Berarti 17 tahun. 17 tahun. Nabi menikahi Aisyah 2 tahun setelah hijrah. Berarti berapa umurnya Aisyah? 17 tahun. Bukan. 17 tambah 2. 19 tahun. 19 tahun. Nah, gitu. Ya, Iya, iya. kamu banyak belajar. Insya Allah nanti kamu bisa jadi pendebat yang hebat. Insya Allah. Ya. Cukup atau ada lagi? Nanti anak ke sana lah insya Allah. Insya Allah main. Insya Allah. Nanti saya kasih lihat Ribka usia 3 tahun, perhitungan usianya Betseba, Iya, iya. bisa dilihat. Masya Allah. Karena hal-hal seperti ini kita dapatnya di dunia diskusi. Nggak ada di dunia pesantren, nggak ada. Ya, Iya. ya orang-orang yang di TikTok gitu, makanya saya malas debat di TikTok. Kenapa? Karena saya nggak bisa menunjukkan bukti-buktinya. Betul. Susah. Nanti mirror lah, apalah, belum lagi nggak bisa Iya. berasap lah. Kadang kalah suara. Ya, apalagi nggak ada moderator. Iya. Cuman apa namanya debat kusir. Iya, betul, Itu buat saya bukan debat yang ilmiah gitu. Nah, jadi kalau mau ilmiah, tatap muka sama saya. Saya menantang pendeta-pendeta yang punya jemaat ya, bukan yang apa namanya yang cuma pendapat-pendapat TikTok aja.
Kalau memang ada pendebat-pendebat di TikTok yang mau debat sama saya boleh, tapi bawa pendeta. Betul. Bawa pendeta yang punya jemaat. Debat tatap muka, ya. Kalau nggak punya duit nanti saya yang bayarin tempatnya. Ya. Tempatnya saya yang bayarin. Oke. Kita debat fair, pakai moderator, pakai timer, dan disiarkan live di YouTube. Ya. Fair nggak? Fair. Fair, ada moderator, ada timer. Moderator mengatur jalannya debat, timer mengatur waktu pembicaraan kita. Jadi kalau kita 60 menit, mereka juga 60 menit. Betul. Harus adil. Dan disiarkan live di YouTube. Jadi tidak ada edit-editan. Betul. Nah, saya akan fasilitasin. Tapi asal ada pendetanya. Iya. Kalau bukan pendeta mohon maaf. Gitu. Ya, dan itu semua keamanan kita jamin. Cuman kehormatan kita nggak jamin. Allahu Akbar. Oke? Siap. Apalagi Greg yang mau ada lagi nggak? Udah. Poin-poin atau topik di dalam perdebatan TikTok yang mungkin Greg kesulitan jawab? Cuman itu. Itu aja. Yang lumayan. Oke. Kadang membuat kita bingung juga. Greg harus banyak baca. Greg juga harus banyak riset. Ya. Nah, riset sendiri aja. Siap. Apa aja mau Jadi makanya kalau kita menerima pertanyaan dari mereka, kita jangan alergi. Iya. Tampung aja semua pertanyaan. Seorang Muslim, ketika dia tidak bisa menjawab, dia tidak haram mengatakan aku tidak tahu. Betul. Tidak haram. Karena setengahnya ilmu. Ya. Jadi ketika kita menerima pertanyaan, Greg nggak bisa jawab, bilang saja, saya saat ini tidak tahu. Ya. Nanti saya akan cari tahu dan akan saya beritahu. Gitu jawabnya. Ya. Seorang Muslim tidak haram mengatakan tidak tahu. Iya. Siap. Sekarang minta pesan-pesan dari Greg buat penonton channel Donditan dan Ngaji Cerdas nih, buat yang sudah Muslim maupun yang belum Muslim. Oke. Wah. Bismillah bagi teman-teman yang Jangan pakai bahasa Arab ya. Oh iya. Silakan. Teman-teman penonton setia Koh Donditan dan Ngaji Cerdas yang dari Muslim, mungkin ini pelajaran besar buat kita semuanya. Saya pribadi juga banyak belajar lagi. Ternyata bertemu dengan guru kita, masya Allah, banyak belajar kita di sini. Jadi seorang Muslim diwajibkan untuk terus belajar, belajar tentang Islam. Karena teman-teman di luar sana banyak yang framing tentang Islam, yang mungkin kita kalau nggak belajar Islam, kita akan Bisa goyah. tergoyah. Mungkin akan bingung dan bimbang dengan hal itu. Maka pesan dari kami, teman-teman, yuk kita terus belajar untuk memperjuangkan Islam, untuk melawan para misionaris yang sengaja menyebarkan agama mereka dengan cara-cara yang tidak jujur. Seperti itu. Mungkin dengan untuk teman-teman Kristen yang lain, ayolah tinggalkan doktrin. Doktrin ini yang mematikan antum semuanya, mematikan kalian semuanya. Sehingga dengan adanya doktrin ini, kalian tidak bisa keluar. Mungkin saatnya kalian harus mencari kebenaran. Tinggalkan doktrin, cari kebenaran tentang Islam, belajar Islam tanpa harus masuk Islam. Tapi belajar Islam untuk mencari kebenaran. Dan nanti kamu akan mendapatkan hidayah dari Allah. Buat yang belum Muslim. Betul. Gitu ya, buat yang belum Muslim ya. Sekarang menurut Greg, berdebat itu boleh nggak di dalam Islam? Berdebat itu boleh. Boleh. Di dalam Al-Quran itu dikatakan apa ya sebentar? Quran surat An-Nahl An-Nahl juga ada. 125. Ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ada juga dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut 46. Ya betul. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Illa alladzina zalamu minhum. Nah, Jadi di situ memang ada pengecualian. Betul. berarti boleh nggak berdebat? Boleh. Boleh. Tapi Malah dengan di cara Quran surat An-Nahl malah kita diperintahkan berdebat. betul. Tapi dengan cara yang Hikmah bagus. paling baik. Masya Allah. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Betul, Masya Allah. Ya, itu penting. Jadi berdebat boleh, tapi dengan cara yang paling baik, menyeru mereka kepada jalan yang benar, Betul. mengajak mereka boleh, berdebat dengan mereka boleh, tapi harus dengan cara yang paling baik dan kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Betul, Masya Ya. Allah.
Cukup? Cukup insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih banyak tadi ya. Greg sudah bercerita juga masa lalunya. Alhamdulillah Greg sekarang sudah menjadi ustadz di sebuah pesantren ya. Ustadz untuk koordinator musyrif dan juga untuk pelajaran bahasa Arab ya. Iya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Greg istiqomah. Amin, amin. Mudah-mudahan Greg juga sukses selalu ya. Amin, amin. Insya Allah juga nanti bisa menjadi ulama ya. Insya Allah. Yang bisa jadi ulama Greg, kalau saya nggak bisa. Kalau saya baru aja. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan tadi obrolan kita bermanfaat buat para pemirsa. Dan juga jangan lupa buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Juga buat para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat, sekarang Garda Mualaf Indonesia sudah menjadi mitra zakat resmi daripada Lasnas Dewan Dakwah dengan nomor rekening 3030 600 600 ya, di bank yang sama, Bank Muamalat. Konfirmasi bisa ke Melisa, nomor handphone 0896 30 300 300. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin ya. Kami pamit undur diri, nanti kita ketemu di podcast-podcast lain yang lebih seru ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah ya. Banyak belajar ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, saya Asep Samsul Ma'arif, Sekretaris Pondok Pesantren Yatim Mu'alaf dan Du'afa Yayasan Ashifa Al-Islami Farung. Pondok kami didirikan oleh Ustadz Usman. Beliau adalah sosok mu'alaf yang peduli terhadap pendidikan Islam, yang sampai saat ini beliau istiqomah untuk membantu para santri yatim mu'alaf dan du'afa. Pondok kami saat ini para santrinya berasal dari berbagai daerah, terkhususnya ada juga dari daerah Nusa Tenggara Timur. Bahkan setiap tahunnya kami menerima para mu'alaf dari Nusa Tenggara Timur untuk menimba ilmu, memperkuat iman, tauhid di pondok pesantren kami. Pondok pesantren kami sampai saat ini memberikan mereka fasilitas, terkhususnya pendidikan yang gratis, pendidikan formal maupun non-formal, makan, bahkan fasilitas mereka sampai saat ini kami terus berjuang untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk mereka. Perjuangan kami saat ini tidak mudah, maka dari itu kami membutuhkan bantuan dari kaum muslimin wa muslimat, muhsinin dan muhsinat untuk ikut andil dalam perjuangan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kami. Kami terus berusaha untuk memberikan fasilitas untuk para santri yatim mu'alaf dan du'afa yang saat ini terkhususnya yang sangat mendesak. Kami saat ini sedang membutuhkan kamar mandi, WC, asrama dan ruang kelas seperti di belakang saya ini. Maka dari itu kami sangat membutuh bantuan dari para kaum muhsinin, muhsinat, kaum muslimin wa muslimat, muhsinin dan muhsinat untuk ikut andil dalam perjuangan ini. Maka dari itu, sekali lagi saya berharap sepenuhnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahnya. Bagi Bapak Ibu yang berkontribusi dalam perjuangan ini, kami mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu disehatkan, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, silahkan bisa melalui rekening di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'alaf. Perjalanan saya mengenai Islam mengajarkan saya akan satu hal. Kebaikan itu harus terus mengalir. Inilah Walid Parfum. Bukan sekedar wangi, tapi bernilai dengan ibadah. Karena 100% hasil penjualannya digunakan untuk wakaf pendidikan. Bapak Ibu, untuk harganya hanya di bawah Rp90.000 sudah mendapatkan 2 botol parfum ini.
untuk tahan lama aromanya, itu di atas 5 jam Bapak Ibu. Masya Allah. Harganya hanya di bawah 90.000. Tapi lebih murah dibanding harga pasaran. Namun untuk pahalanya tak terhingga nilainya Bapak Ibu. Dan khusus hari ini, beli sekarang, dapatkan gratis ongkir. Masya Allah. Bapak Ibu, saya serasa sedang berada di Madinah hari ini. Sekali beli, wanginya terasa. Namun, wakafnya mengalir selamanya. Pesan sekarang juga di bawah ini Bapak Ibu. Di bawah ini ya, yang ada di bawah jari telunjuk saya. Segera di order, jangan lupa. Beli sama dengan berwakaf. Barakallahu fiik.